Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya, amin. Dan selalu sukses pastinya. Nah, untuk di video kali ini aku pengen membahas sesuatu yang amazing dan gak mungkin kalian semua gak tahu apa itu makanan yang disebut dengan mie instan. We all know mie instan itu apa, ya kan? Mau mie instan, mie goreng, mie rebus, apalagi sekarang mie instan itu banyak banget varian rasanya dan sudah dimodifikasi, tidak hanya dengan telur ataupun sawi. Bayangin gak sih sekarang mie, aduh jadi ngiler guys. Tapi oke, let's talk about mie instan ya. Nah, mie instan itu pastinya disukai dari kalangan menengah bawah, tengah maupun atas, dari kalangan apapun, dari anak kecil sampai orang tua itu suka dengan mie instan. Dan rata-rata apalagi penduduk Indonesia pasti pernah makan yang namanya mie instan, ya kan? Nah, sama kayak aku tuh suka banget mie instan. Tapi kalian tuh pernah tahu nggak sih kalau mie instan itu ternyata sejarahnya dari mana, manfaatnya seperti apa, dan pastinya ada juga bahaya-bahaya dari kita yang mau makan mie instan itu apa aja, guys. Nah, tapi pernah suka heran gak sih kenapa mie instan itu kalau kita beli di warkop itu rasanya itu lebih endul, ya kan, dibanding dengan mie instan yang kita bikin sendiri gitu. Kenapa coba? Kenapa bisa gitu? Padahal bumbunya sama aja, direbus-rebus pakai air biasa aja, tapi rasanya tuh beda gitu. Kalau misalnya makan di warkop tuh kayaknya lebih enak aja gitu loh guys. Kenapa coba? Ada yang kayak gitu gak sih? Oke, langsung aja aku bahas ya mie instan sejarahnya. Nah, ini menurut laman resmi World Instant Noodles Association, mie instan muncul di Jepang pada tahun 1958, lebih kurang 10 tahun setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua. Nah, mie instan instan yang ditemukan di Jepang itu awalnya bukan mie instan guys, tapi namanya itu adalah mie ramen yang dibuat masih secara tradisional yang terbuat dari gandum. Nah, biasanya mie ramen ini disajikan dalam kuah kaldu yang dicampur dengan irisan daging ataupun tahu. Itu dibuatnya belum instan ya, tapi mie yang masih dibuat secara tradisional. Oke, paham ya sampai sini guys? Nah, tiba-tiba ada pengusaha Taiwan dengan nama Momofuku Ando, nama aslinya Wu Paifu ya, itu yang mempunyai bisnis sebelumnya, tapi bisnisnya itu selalu gagal. Pengusaha lah intinya si Ando ini, ya kan. Nah, tiba-tiba dia terfikirlah pada saat Perang Dunia Kedua itu masih berlangsung, sebelum berakhir, dia itu melihat sebuah antrian para tentara Jepang pada saat itu mengantri mie ramen yang masih dibuat secara tradisional. Jadi dia berpikir tuh, waduh, ini kok harusnya mie ramen ini gimana caranya biar bisa disajikan dengan cara yang cepat, praktis, tanpa harus antri gitu. Karena kan kayak ya udah antri terlalu panjang, kita kan kayak keburu lapar gitu. Sementara mie ramennya itu tuh masih dibuat secara tradisional. Coba, itu kan it takes time, membutuhkan waktu kan. Nah, dia berpikir keras tuh guys, gimana caranya. Kasihan tentara Jepang, mukanya udah lelah, udah capek, tapi masih ngantri makanan yang masih lama gitu kan. Gimana caranya biar mie ramen ini biar cepet saji gitu loh, biar cepet aja pokoknya, ya kan. Nah, tiba-tiba
Setelah dia berpikir keras, terciptalah namanya, yaitu mie instan pertama kali, namanya chicken ramen. Nah chicken ramen ini itu Ando disebutnya, artinya itu adalah ramen ajaib, lantaran hanya membutuhkan waktu 2 menit saja untuk membuat ramen siap saji. Pokoknya pada saat si Ando melemparkan membuat produk, menemukan mie instan ramen, chicken ramen ini, itu langsung meledak guys, dan banyak banget peminatnya ya. Nih gimana caranya nih gitu biar mie instan ini kita olah dengan revolusi yang bagus lagi gitu kan. Akhirnya pada tahun 1970 sampai 80-an ada dibikin namanya mereknya Cup Noodles guys. Nah Cup Noodles ini diluncurkan pada tahun 1971. Nah, fitur yang membuat cup noodles ini berbeda dari mie yang biasanya apa? Yaitu mie cup noodles ini disajikan, ditempatkan dalam mangkok gabus atau styrofoam bersama dengan bumbu keringnya. Nah, itu si Ando ini menciptakan inovasi terbaru lagi guys. Nah, dari situ mie instan mulai mendunia seperti itu. Nah, kapan sih mie instan itu masuk ke Indonesia gitu? Nah, mie instan sendiri itu masuk ke Indonesia dengan merek Supermie ya. Mie instan itu hadir yang paling terkenal itu yang pertama kali yaitu merek Supermie ya. Itu pada tahun 1972 guys. Merek Supermie itu bermunculan dari PT 51 Sankyo yang sekarang yang menjadi nama menjadi PT Supermie Indonesia. Seperti itu guys. Itu 4 tahun kemudian baru mie instan terkenal dan membooming di Indonesia gitu. Merek Supermie itulah pertama kali mie instan di Indonesia ya. Nah, kalian pasti mau tahu kan kandungan apa aja gizi yang ada dalam mie instan itu. Sebenarnya mie instan itu dia tuh karbohidrat dan lemak. Cuman kalian pernah tahu gak sih ingredients mie instan itu seperti apa? Nah, mie instan sendiri itu mempunyai, pertama, mengandung nutrisi mikro yang penting ya kan. Nutrisi mikro yang penting itu ada beberapa zat gizi mikronya, ada folat dan vitamin B. Nah, yang kedua, mie instan mengandung MSG atau mecin guys. Nah, mecin ini sebenarnya ada manfaatnya, walaupun sedikit sekali manfaatnya ya kan. Nah, menurut penelitian MSG ini dapat meningkatkan tekanan darah, sakit kepala, dan mual guys. Yang ketiga, mie instan itu memiliki kadar garam yang tinggi, which is satu porsi mie instan mengandung 861 mg sodium guys. Nah, pokoknya mie instan itu sebenarnya vitamin dan nutrisinya itu sangat sedikit ya kan. Jadi dan satu hal lagi, mie instan itu bukan untuk dijadikan makanan pokok pengganti beras ya. Aku ingetin sekali lagi, mie instan itu bukan makanan pokok pengganti beras guys, tapi mie instan itu hanya makanan sampingan saja, seperti itu. Nah, aku pengen ngasih tahu bahaya-bahaya yang ditimbulkan kalau kita sering banget mengkonsumsi mie instan nih guys. Yang pertama, mie instan itu bisa menghambat penyerapan nutrisi kalau kalian sering banget mengkonsumsi mie instan. Kenapa? Karena mie instan itu
nutrisinya tuh sedikit dan menghambat penyerapan nutrisi karena dia itu dicernanya itu prosesnya lebih lama, guys. Jadi itu ketika mie instan itu kita makan, nah proses pencernaan itu agak lama, tidak segampang pencernaan kita memproses makanan-makanan seperti nasi atau lainnya. Nah, mie instan itu sangat berbahaya gitu. Dan kedua, itu kita bisa obesitas karena satu hal lagi aku ulang lagi, mie instan itu isinya nutrisinya itu tidak ada, sedikit sekali ya kalau kalian bisa lihat. Yang ada itu hanyalah karbohidrat dan lemak. Nah, mie instan ini itu dengan karbohidrat yang tinggi, dengan lemak yang tinggi itu bisa memacu obesitas. Nah, yang ketiga itu bisa beresiko keguguran untuk wanita hamil. Kenapa? Karena bumbu dan bahan pengawet yang dimiliki mie instan dapat mempengaruhi perkembangan janin. Tuh, untuk ibu-ibu hamil, untuk bumil, lebih baik kalian tuh nggak usah makan mie instan dulu gitu loh. Tahan dulu untuk tidak makan mie instan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu beresiko kanker karena mie instan itu ada bahan pengawetnya, dan itu bahan pengawetnya itu bisa bertahan, mie instan itu bisa sampai kayak bertahun-tahun. Jadi kalian memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu sel-sel kanker, guys, gitu. Ini yang paling bahaya banget, ya kan, beresiko kanker. Aku nanti akan cerita setelah aku kasih tahu ini ya, kenapa berbahayanya. Nah, terganggunya sistem pencernaan yang tadi aku bilang, terganggu sistem pencernaan karena bisa usus bocor, bisa kembung, bisa sembelit gitu. Karena mie instan itu tidak secepat kita menyerap, tidak secepat pencernaan kita tidak secepat menyerap makanan yang lain. Kalau mie instan itu butuh waktu yang agak lama gitu loh untuk dicerna. Selanjutnya kerusakan hati karena ya itu tadi, karena bumbunya yang terlalu tajam, lalu ada tekanan darah tinggi dan memacu batu ginjal, kerusakan jaringan otak, memicu kencing manis dan mengganggu jadwal menstruasi bagi para wanita gitu, karena kayak mengganggu hormon gitu ya kan. Nah, sebaiknya berapa banyak sih mie instan yang baiknya kita konsumsi gitu kan. Nah, ini menurut ahli gizi dari Mount Elizabeth Hospital, Shaw Vivien, mengatakan mie instan itu lebih baik dikonsumsi itu seminggu 1 kali, guys, gitu. Itu lebih baik ya kan. Tapi kalau misalnya aku sendiri itu dulu tuh back to pengalaman aku ya. Aku mau cerita nih ke kalian. Aku dulu itu sempat suka banget sama mie instan ya. Sampai akhirnya di tahun 2016 aku tuh suka mie instan, suka makan bakso, intinya kayak gitulah. Terutama mie instan, aku emang sering banget makan mie instan. Biasalah, karena kan namanya anak kuliahan, pasti kayak ya dikit-dikit makan mie atau main kemana makan mie gitu kan gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2016 itu tiba-tiba aku mengalami sebuah benjolan di payudara aku yang di sebelah kiri. Tapi benjolannya itu bukan mengeras dan stuck gitu, dia itu benjolannya itu bisa, kalau kita pencet itu dia bisa bergerak gitu, bisa jalan. Nah, itu pengalaman aku. Nah, pas aku mengetahui itu, pastinya aku langsung cek ke rumah sakit pada saat itu. Nah, akhirnya aku diperiksa darah dan dicek semuanya. Ternyata kata dokternya aku harus secepatnya dioperasi gitu, karena ini masih kategori tumor jinak. Aku kaget dong, kenapa aku bisa tumor jinak gitu.
Nah, pada saat itu dokter bilang langsung dioperasi dan bisa ini si tumor jinaknya ini, benjolannya ini masih bisa diambil sampai ke akar-akarnya, sampai habis gitu kan. Nah, pada saat itu aku tuh kayak diambang, aduh, hidup atau mati deh, kayak deg-degan banget karena buat aku ini bukan penyakit yang kalian flu gitu kan, yang kalian batuk gitu atau demam seperti biasanya gitu. Ini tuh kayak sebuah benjolan di payudara, dan itu tuh dokter namanya tuh waktu tuh bilang sama aku bukan tumor sih, tapi kelenjar ada. Jadi di payudara wanita itu ada banyak banget hormon dan syaraf, banyak banget saraf-syaraf dan hormon-hormon. Nah, salah satu saraf aku itu yang ada di payudara sebelah kiri ini tidak berfungsi tidak berfungsi dengan baik gitu. Nah, makanya timbullah benjolan itu gitu. Nah, kata lainnya yaitu tumor jinak. Nah, alhamdulillah aku langsung waktu itu setelah stres banget dan aku tidak mau ambil pusing untuk mencoba obat herbal atau lainnya, karena dokter, aku sudah ke 2 rumah sakit dan 2 rumah sakit itu menyarankan aku untuk segera operasi. Jadi aku kayak udah nggak mau ambil tindakan lain, aku harus operasi gitu kan. Nah, akhirnya aku operasi lah. Nah, setelah operasi tuh dokter aku dioperasi tuh ya di bius total lah ya. Operasi itu memakan waktu beberapa jam. Dan aku tuh dikasih lihat itu gumpalan segede bakso, bener-bener segede bakso urat guys, ya kan. Aduh, kok kalau ngebayanginnya tuh kayak serem banget. Nah, setelah dari situ aku tuh kayak yang kenapa sih gue bisa kena penyakit ini gitu, padahal gue udah menjalankan pola hidup yang sehat menurut gue gitu kan. Kenapa? Nah, ternyata kata dokter, aku itu udah nggak boleh lagi mengkonsumsi, bukannya nggak boleh, tapi harus bener-bener jarang banget kalau bisa dihindari untuk mengkonsumsi junk food, makanan-makanan berpengawet, terutama Indomie, karena ternyata believe it or not, Indomie itu sangat-sangat bumbunya itu memacu sel kanker guys. Ya, itu bahaya banget kalau as you guys know, itu bahaya banget. Nah, apalagi perempuan itu lebih rentan gampang terkena penyakit dan banyak pantangan makannya dibanding laki-laki ya, karena perempuan itu hormonnya secara hormonal itu juga udah berbeda dengan laki-laki kayak gitu. Nah, semenjak aku selesai dari operasi itu, aku langsung lah sampai detik ini aku tuh bener jarang banget makan Indomie. Jadi aku tuh kayak menerapkan prinsip dalam diri aku, kalau gue makan Indomie maksimal 1 bulan 2 kali, itu udah maksimal banget, nggak boleh lebih gitu. Dan itu pun aku masak Indomie itu airnya itu aku ganti, jadi air habis rebusan Indominya itu aku buang, aku ganti gitu. Nah, itu tuh aku tuh sampai sekarang tuh menjalankan itu banget. Jadi aku tuh mulai sekarang, dari abis pasca operasi itu sampai sekarang, atau aku bener-bener yang kayak jarang banget makan Indomie. Dan aku tuh kayak dalam hati, gue makan Indomie jatah gue sebulan ya maksimal 2 kali, dan itu yang aku terapkan. Better kalau misalnya kalian nggak ada makanan di rumah atau lagi nggak ada yang masak atau nggak gimana gitu kan, pasti mendingan kalian tuh makan nasi putih sama telur, udah gitu aja, daripada kan kadang-kadang ya karena mie instan itu kayak kenyang, terus kita masaknya juga gampang ya kan, tinggal cemplung jadi gitu kan, nggak butuh proses potong-potong dulu, apa dulu, nyuci dulu apa segala macem ya kan. Nah, ternyata itu tuh bahaya banget. Better kalian ya udahlah, kalau misalnya nggak ada makanan sama sekali, kita bisa bisa ceplok telur, bikin telur dadar, makan pakai nasi, udah selesai, perut kenyang ya kan, tanpa harus terus-terusan bikin Indomie, karena itu sama sekali nggak bagus untuk tubuh kita loh. Aku kasih tahu, Indomie itu
mie instan itu tidak ada vitaminnya gitu. Mereka itu mie instan itu hanya banyaknya itu lemak dan karbohidrat. Nah, itu pengalaman aku guys gitu. Semoga pengalaman aku kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi kita semua bisa aware tentang kesehatan, terutama tentang mie instan. Mie instan tuh bukannya nggak makanan yang tidak boleh dimakan ya. Mie instan itu boleh dimakan kok. Mie instan itu juga lulus seleksi BPOM kok, BPOM kok gitu. Cuman kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu secara berlebihan, itu pastinya tidak baik guys. Apalagi mengkonsumsi sesuatu yang instan, makanan yang instan, itu bahaya banget. Aku saranin sama kalian jangan deh terlalu sering makan mie instan mulai sekarang, karena we never know dampak ke efek tubuh kalian itu dalam jangka beberapa tahun, cepat atau lambat seperti apa. Karena setiap orang itu memiliki fisik yang berbeda-beda, ketahanan tubuh yang berbeda-beda. Dan aku alhamdulillah banget, aku pas ketahuan itu cepet. Coba kalau misalnya ketahuannya lama gitu kan, tiba-tiba udah parah, amit-amit ya kan, amit-amit banget, jangan sampai ya Allah. Coba gimana bahayanya coba. Ya kan, makanya untuk kalian jangan sering-sering mengkonsumsi mie instan. Kalian harus tekatin aja dalam diri kalian kayak pasti bisa, gue pasti bisa nih jatah makan Indomie gue sebulan sekian. Lama-lama terbiasa, dan lama-lama yang aku rasain sekarang ya udah, mie instan yang dulunya terlihat yang sangat-sangat spesial banget, yang enak banget ya sekarang ya biasa aja gitu, karena yang pola yang udah gue terapin itu gitu loh. Jadi untuk kalian sekali lagi, mendingan kalian makan makanan yang sehat, makan makanan yang jangan berpengawet, kalau bisa dihindari. Kalaupun harus makanan yang berpengawet nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering, oke? Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Maaf nih agak lama aku ceritanya, karena aku video kali ini aku sekaligus sharing pengalaman aku, karena aku pernah dioperasi guys, seperti itu, gara-gara mie instan salah satunya. Oke, semoga bermanfaat dan menghibur, mengedukasi untuk kalian semua. Selamat tahun baru, sebentar lagi Hamin berapa nih ya? Hamin 5, Hamin 4 ya. Sebentar lagi tahun baru guys. Selamat tahun baru, semoga kita semua sukses, bahagia dan sehat selalu, dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.